Seseorang yang berprofesi sebagai petani atau nelayan atau pedagang misalkan. Kemudian mereka-mereka ini mengajarkan ilmu pertaniannya, ilmu perdagangannya, ilmu cara menangkap ikan misalkan kepada orang lain yang didasari dengan niatan untuk ibadah, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian bisa menjadikan mereka disebut ulama atau seorang yang alim, padahal mereka tidak ada basic di dalam ilmu agama. Mereka tidak pernah belajar ilmu agama, tidak pernah mengaji, bahkan tidak pernah berguru kepada siapapun yang kemudian bisa dijadikan mereka sebagai orang yang alim atau seorang ulama. Hanya karena berdasarkan bahwa mereka mengajarkan ilmu pertanian, ilmu perdagangan yang mereka miliki kepada orang lain dengan niatan ibadah, ikhlas semata-mata karena Allah, kemudian bisa menjadikan mereka bisa disebut ulama, padahal sekali lagi mereka tidak pernah ngaji, tidak memiliki ilmu-ilmu dasar dalam beragama. Maka ini adalah sebuah kekoplakan dan kengawuran di dalam beragama. Adapun misalkan ada orang penjual cilok ataupun petani ataupun nelayan, tetapi orang ini punya basic ilmu agama, dia pernah mengaji, dia pernah masuk pesantren, kemudian dia memahami agama, misalkan memahami syariat lah, tentang hukum-hukum syariat dia tahu, dia bisa membaca kitab. Maka walaupun dia seorang petani, walaupun dia seorang pedagang, walaupun misalkan dia itu adalah seorang penjual cilok, tapi kalau orang itu memiliki basic ilmu pengetahuan di dalam agama, bisa mengaji, bisa membaca kitab, maka bisa saja orang ini bisa disebut sebagai ulama. Tetapi kalau orang itu tidak memiliki basic ilmu agama, dasar ilmu agama, misalkan bahasa Arab saja dia tidak memahaminya, bacaan Al-Qur'annya saja amburadul, hanya berdasarkan orang itu mengajarkan ilmu perdagangan, misalkan mengajarkan ilmu tentang membuat cilok misalkan, yang didasari ibadah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mengajarkannya kepada orang lain, bisa menjadikan mereka disebut ulama. Ini adalah kekacauan dan kengacauan di dalam beragama yang ini dikeluarkan, dilontarkan oleh mukimat ngaco. Seperti video berikut ini. Alimun yang mengikuti wazan fa'ilun yang berupa bentuk sihot mubalaghah maupun lafat alimun yang berbentuk mengikuti wazan fa'ilun, ini sama-sama bisa dijadikan bentuk jamak taksir dengan mengikuti wazan fu'alaun, yaitu menjadi ulamaun. Jadi tidak harus bahwa mufradnya lafat al-ulama itu adalah lafat alimun yang mengikuti wazan fa'ilun. Tidak harus. Maaf, tadi ada kesalahan bicara. Tadi bukan tafsir atau bari ya, tapi tafsir yang saya maksud adalah tafsir At-Tahrir. Tafsir At-Tahrir jilid 22 halaman 304-35 yang teksnya sebagai berikut. Tafsir yang saya maksud adalah tafsir At-Tahrir. Tafsir At-Tahrir jilid 22 halaman 304-35. Tapi tafsir yang saya maksud adalah tafsir At-Tahrir. Tafsir At-Tahrir jilid 22 halaman 300. Tetapi kita perlu mengingat, misalkan ada orang ahli komputer kemudian mengajarkan ilmu komputernya kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut menjadi alim dalam hal ilmu komputer, dan orang yang ahli komputer itu mengajarkan ilmunya ini semata-mata karena ibadah. Ini juga masuk dalam kategori alim di sini. Misalkan lagi, ada orang ahli ilmu pertanian atau ahli perdagangan, kemudian ilmunya ditularkan kepada orang lain dengan semata-mata niat beribadah kepada Allah. Ini pun juga masuk dalam kategori
ulama dalam ayat ini. Jadi nggak melulu orang yang ahli ilmu syariat saja, tetapi pemahamannya lebih luas. Itulah tadi cuplikan video dari seorang muhkimat yang menanggapi adanya sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nusron Wahid dengan tanggapan yang dipelesetkan, dan terkesan Bapak Nusron Wahid ini membatasi tentang diadakannya perayaan Haul. Jadi kesannya itu dengan narasi yang pincang, narasi yang tidak jujur yang disampaikan oleh mukimat tadi, seakan-akan Bapak Nusron Wahid itu membatasi perayaan Haul kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau tidak membatasi ya. Beliau hanya mengatakan bahwa yang layak dan sangat pantas untuk dihauli adalah mereka-mereka yang alim dan memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya, ada orang yang tidak alim asalkan dia Islam, beriman kepada Allah, tidak ada masalah dihauli. Jadi dalam videonya itu Bapak Nusron Wahid tidak membatasi, tidak seperti framing yang dinyatakan oleh mukimat ini yang kemudian mempelesetkan apa yang dinyatakan oleh Bapak Nusron Wahid. Sekali lagi, Bapak Nusron Wahid itu dalam videonya itu tidak membatasi dan tidak melarang kita untuk menghauli orang-orang Islam siapapun itu. Beliau hanya menyatakan yang layak untuk dihauli yang layak untuk dihauli itu adalah mereka yang memiliki ilmu, kemudian memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya ya silahkan saja, silahkan diperbolehkan, gak ada larangan. Baik, jadi mukimat ini adalah memang suka-suka mencari masalah begitu ya. Orang tidak ngomong seperti itu dikatakan ngomong seperti itu. Baik. Dan lebih anehnya lagi, orang ini menanggapi dan mengkritik ya, niat untuk meluruskan pernyataan Bapak Nusron Wahid, akan tetapi tanggapannya itu malah lebih ngawur. Lebih ngawur. Anda ini sok-sokan mau menanggapi, mau meluruskan, mengkritik orang, tapi kritikan Anda itu justru malah lebih ngawur. Mukimat. Yang bersangkutan ini ya terkhusus ya, pemilik akun berinisial ZA. Memang orang ini koplak, konyol orang ini memang. Ada dua kekonyolan dia yang ditampilkan dalam video tanggapan yang berkaitan dengan Bapak Nusron Wahid ini. Pertama, ya, bentuk kekonyolan orang ini, bentuk kekoplakannya adalah dia mengatakan apa? Bahwa seorang petani juga bisa dikatakan orang yang alim, ulama. Baru kali ini saya mendengar ada seorang petani, misalkan Pak Ahmad, dia profesinya petani. Kemudian karena Pak Ahmad mengajarkan orang lain untuk bertani, ya, niatnya untuk beribadah. Niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang petani yang mengajarkan ilmu pertanian kepada orang lain semata-mata untuk beribadah kepada Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka kata orang ini, petani itu dianggap atau disebut sebagai ulama. Ngaco. Baru kali ini saya mendengar ya kekoplakan mukimat yang begitu koplak, begitu konyol ini ya. Petani dipaksakan disebut sebagai ulama. Pedagang, misalkan ada orang ahli dagang, kemudian mengajarkan ilmu perdagangannya kepada orang lain dengan niatan ibadah, bisa disebut ulama kata orang ini. Jadi karena alasan niat ibadah itu, niat semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengajarkan ilmunya, bisa disebut ulama katanya. Ini ya, apa sebeku ini pikiran mukimat ini ya. Kalau semuanya
bisa disebut ulama dengan alasan ibadah, alasan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya bisa disebut ulama itu. Dokter bisa disebut ulama, pedagang disebut ulama, petani disebut ulama. Dalam artian disebut ustadz, disebut kiai, disebut ajengan, disebut tokoh agama. Ada petani, pedagang, misalkan jualan cilok disebut ulama. Karena apa? Karena mengajarkan ilmu jualan ciloknya kepada orang lain yang niatnya adalah semata-mata untuk beribadah. Karena niatnya semata-mata untuk beribadah, mengajarkan ilmu cilok kepada orang lain, akhirnya tukang cilok disebut ulama. Konyol, konyol, konyol. Ada orang tukang martabak bisa disebut ulama. karena orang ini mengajarkan ilmu membuat racikan martabak, ilmu menjual martabak kepada orang lain. Niatnya adalah ibadah. Karena niatnya ibadah, maka penjual martabak bisa disebut ulama. Mat, kok makin konyol kamu, Mat? Baik ya, ini kekonyolan Mukimat. Petani bisa disebut ulama, pedagang bisa disebut ulama, tukang cilok bisa disebut ulama. Asalkan apa? Dia mengajarkan ilmunya semata-mata niatan untuk ibadah, semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti ini gak usah dalil ya. Gak usah saya pakai dalil. Sudah tahu sendiri, orang-orang yang masih memiliki kewarasan, akal sehat, hati yang bersih jernih, dan mau menerima kebenaran, gak usah pakai dalil Al-Quran hadis, apa yang disebut ulama itu. Padahal orang ini sudah membaca sebelumnya tentang definisi ulama itu. Tapi kemudian entah ya, apakah karena Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa orang ini memang betul-betul konyol, sekonyol-konyolnya, akhirnya melontarkan kata-kata yang membagongkan. Baik, kemudian yang kedua, tentang keserampangan orang ini, yaitu membaca ulama dengan dibaca tanwin, ulamaun. Hei, pemilik channel ZA. Al-ulama atau ulama'u itu termasuk isim ghair munsharif. Jadi jangan dibaca tanwin, jangan dibaca ulamaun. Jadi ketika sebelumnya tanpa ada al, maka cara bacanya yang benar itu adalah ulama'u, bukan ulamaun tanpa tanwin. Karena apa? Karena termasuk isim ghair munsharif. Ilatnya apa? Alif ta'nis. Yaitu alif ta'nis mamdudah. Ini yang mencegah kalimat tersebut untuk tidak menerima tanwin. Coba pelajari lagi itu ilmu bahasa Arabnya. Jangan nyocot menyalahkan orang. Pelajari lagi itu, kan ada itu. Fa'alifut ta'nisi mutlaqan mana' sarfal ladhi hawahu kaifa ma yaqa'. Bahwa alif taknis itu mencegah kemunsorifan sebuah kalimat, baik alif taknis maksurah atau mamdudah. Dan dalam hal ini kata ulama itu eloknya adalah tak diakhiri alif taknis mamdudah. Maka cara bacanya bukan ulamaun tapi ulama'u, tanpa tanwin itu. Belajar lagi ya. Jangan sok-sokan. Masa tukang cilok, tukang jual martabak mau disebut ulama gara-gara mengajarkan ilmunya, ilmu jualan cilok, ilmu racikan martabak kepada orang lain, disebabkan dengan niatan ibadah ikhlas semata-mata karena Allah, bisa disebut ulama. Konyol.